بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji kitab Nailul Raja bi syarhi Safinatin Najah. Mujibatul ghusli sittatun, ilajul hasyafa fil farji wa khurujul mani wal haidu wal nifasu wal wiladatu wal maut. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafa fil farj, yaitu sampainya hasyafa. Hasyafa itu ujung kemaluan laki-laki. Ketika ujung kemaluan laki-laki itu sampai di dalam farj perempuan, ya, maka itu sudah mewajibkan mandi. Meskipun belum keluar air mani. Jadi hanya masuknya ujung kemaluan laki-laki di dalam kemaluan perempuan, meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani, maka itu sudah mewajibkan mandi. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanu khitana faqad wajaba al-ghusl." Apabila khitan bertemu dengan khitan, maka itu wajib untuk mandi. Ya, khitan laki-laki dengan khitan perempuan. Ya. Ada tambahan redaksi wa illam yunzil, meskipun tidak sampai keluar air maninya, maka itu sudah mewajibkan mandi. Yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya air mani. Nah, baru keluarnya air mani ini termasuk hal yang mewajibkan mandi. Ya. Keluarnya air mani dengan cara apapun, ya, dengan cara mimpi, ya termasuk, ya, atau dengan cara apapun. Maka keluarnya air mani ini mewajibkan seseorang untuk mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-ma'u minal ma'. Jadi ada hadis, Pak. Bunyinya itu al-ma'u minal ma'. Al-ma'u itu air. Ya, jadi air dari air. Nah, inilah termasuk jawami'ul kalimnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diberikan kelebihan oleh Allah, diantaranya adalah ucapannya itu sedikit tapi maknanya luar biasa. Ya, kan kalau kita tidak membaca keterangan para ulama, kita kan hanya memahami air dari air. Apa maksudnya air dari air? Al-ma'u minal ma'. Ya. Maka para ulama menjelaskan al-ma'u, air yang pertama itu adalah mani. Jadi atau air yang pertama itu adalah mandi. Air yang kedua itu adalah air mani.
Jadi mandi itu akan wajib apabila air maninya keluar. Ya. Nah, jadi dengan cara apapun. Maka ketika keluar air mani, itu mewajibkan kita untuk mandi. Adapun ciri-ciri air mani, ya diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Qala al-Imam An-Nawawi al-mani in kana min rajulin sahih fahuwa ma'un abyad sakhin yatadaffaqu fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'ah wa yakhruju bi syahwa wa yataladzadzu bi khurujihi wa yaqibu khurujahu futurun. Ada beberapa karakteristik mani, ciri-ciri mani. Yang pertama adalah kalau dia keluar dari laki-laki yang normal, yang sehat, itu warnanya itu putih. Ya. Kemudian agak kental. Ya. Meskipun kekentalannya berbeda-beda. Berbeda dengan air kencing. Kalau air kencing kan cair. Kalau air mani itu agak kental, meskipun misalkan diponis dia air maninya itu nggak kental, tapi setidak kental air mani itu tetap lebih kental dibandingkan dengan air kencing. Ya. Kemudian yatadaffaqu fi hali khurujihi. Keluarnya itu ada sedikit tekanan. Makanya Allah berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang keluarnya itu agak tekan, ada tekanan. Ya. Yang dimaksud di situ adalah air mani. Jadi ketika keluar itu, ya mohon maaf ada gitu ya, agak ada tekanan. Ya. Kemudian duf'atan ba'da duf'ah, keluarnya itu tidak sekaligus. Ya. Mohon maaf, ya memang ini agak tabu ya, tapi memang kita harus tahu. Ya, harus tahu. Ya, bukan berarti mohon maaf, bukan berarti jorok, tapi memang ini adalah fikih. Ya, jadi keluarnya itu duf'ah ba'da duf'ah. Nggak langsung cerr kayak air kencing. Ya, itu ciri air mani. Wa yakhruju bi syahwat. Keluarnya pun ya dikarenakan syahwat yang puncak syahwat. Ya. Wa yataladzadzu bi khurujihi. Dan dengan keluarnya air mani ini seseorang merasa enak, menikmati. Ya. Itu salah satu ciri air mani. Juga ciri berikutnya wa ya'tibu khurujahu futurun. Setelah keluar biasanya menyebabkan lemas. Ya. Nah, makanya disunahkan kalau setelah keluar air mani atau setelah hubungan itu ya kita berwudu supaya segar gitu ya. Nah, maka ciri air mani itu adalah setelah keluar itu menyebabkan lemas. Ya. Ya biasanya orang habis berhubungan, habis keluar air mani itu gampang untuk tidur. Ya kan? Ngantuk. Ya karena memang salah satu cirinya adalah menyebabkan lemas tadi. Wa raihatuhu radban ka raihati tal'in qaribatun min raihati ajinil bur. Baunya air mani itu kalau dia basah, kalau masih basah, baunya itu seperti bau serbuk kurma. Serbuk sari kurma itu. Ya. Atau mirip seperti baunya tepung gandum. Kalau kena air. Ya, ini ciri kalau bau mani itu kalau maninya masih basah. Adapun ketika mani itu sudah kering, nanti baunya beda. Wa yabisan karaihati bayadid dajjaj. Ketika maninya itu kering, baunya itu seperti bau putih-putihnya telur ayam. Anyir. Jadi baunya mani ketika masih basah dengan mani yang sudah kering itu berbeda. Ya, kalau masih basah tadi baunya seperti serbuk sari kurma. Ya, ataupun seperti baunya tepung gandum. Ya, menyengat gitu ya. Sedangkan kalau maninya sudah kering, baunya itu seperti putih telur ayam, yaitu hanyir. Waqad tafaqqada ba'd hadhihi sifat. Kadang juga mani tidak semua dari sifat-sifat yang kita sebutkan tadi itu ada dalam satu mani. Itu beberapa cirinya.
Ya. Tapi minimal ada 3, ya, salah satu dari 3 ciri utama mani. Yang pertama tadi adalah al-khuruju bisyahwah ma'al futur aqibahu, yaitu keluarnya dengan syahwat dan menyebabkan setelahnya lemas. Yang kedua tadi baunya seperti kalau masih basah seperti bau ya serbuk sari kurma tadi. Kemudian ciri utama berikutnya adalah keluarnya itu ya ada tekanan ketika mengeluarkan air mani. Maka ketika ada salah satu dari 3 sifat ini, maka bisa dipastikan itu adalah air mani. Kalau tidak ada sama sekali dari 3 sifat ini, keluarnya tidak dengan ketika puncak syahwat, kemudian keluarnya itu baunya juga tidak seperti bau serbuk sari kurma tadi, ya, ataupun keluarnya tidak dengan adanya tekanan, maka itu bukan mani, ya. Karena nanti ada beberapa cairan yang keluar dari kemaluan. Makanya di sini disebutkan ciri-cirinya itu untuk membedakan apakah itu air mani atau tidak. Karena kalau air mani menyebabkan mandi. Kalau selain air mani tidak menyebabkan mandi. Ya. Amma maniul mar'ah fama'un asfar raqiq. Nah, sekarang ada perbedaan antara air mani laki-laki dengan perempuan. Kalau air mani perempuan itu berupa cairan atau air yang berwarna kekuningan. Ya, kalau laki-laki tadi lebih ke putih warnanya. Kemudian kalau air mani perempuan itu cair. Ya, sedangkan kalau laki-laki tadi itu agak kental. Itu perbedaan air mani laki-laki dan perempuan. Adapun hukumnya wa hukmul mani at-taharatu ala ayyi sifatin kana walau daman abiqan ay khalisan. Hukum mani, jika mani itu keluar, itu wajib bersuci, wajib mandi. Ya, bagaimanapun sifat mani, ya meskipun maninya yang keluar itu berbentuk darah, ya, mungkin ada ya yang tercampur dengan darah. Jadi ketika memang itu mani yang keluar, maka mewajibkan kita untuk mandi. Lalu di sini diterangkan juga cairan lain yang keluar dari kemaluan. Ammal ma'ul abyad al-raqiq al-lazij al-kharij inda syahwah bila syahwah wala dafqa wala yaqibuhu futurun fahuwa madhyun. Adapun air atau cairan yang berwarna putih, berarti warnanya sama dengan mani, tapi dia raqiq, tidak kental. Kalau mani tadi kental. Al-lazij juga licin. Al-kharij inda syahwah bila syahwah, dan keluarnya itu ketika ada syahwat tapi bukan puncak syahwat. Kalau air mani itu akan keluar ketika berada di puncak syahwat. Ya. Sedangkan air ini dia keluar ketika ada syahwat tapi belum di puncak syahwat. Wala dafqa, juga keluarnya tidak ada tekanan, tidak seperti mani. Ya. Kemudian wala yaqibuhu futurun, juga setelah keluar air ini maka tidak membuat kita lemas. Berbeda dengan air mani tadi. Air apa yang dimaksud? Fahuwa madhyun, maka itu adalah air madhi. Ya, air madhi. Dia warnanya juga ya, warnanya putih tapi lebih tipis, tidak kental, juga licin. Keluarnya ketika ada syahwat, tapi belum nyampe puncak syahwat. Ya biasanya, maaf, ketika ya laki-laki, kalau laki-laki biasanya, perempuan juga sama sebenarnya. Ketika hendak berhubungan, ya itu kan ada syahwat. Nah, maka akan keluar dari kemaluannya itu cairan ini yang disebut dengan air madhi. Ya, mungkin bisa saja keluar bukan bagi orang yang mau berhubungan saja. Bagi orang misalkan ketika dia ada syahwat, ya kemudian ya dia memikirkan apa, ataupun dia bisa jadi hanya
melihat ya sesuatu yang mengundang syahwat, atau dia berbicara dengan lawan jenis yang mengundang syahwat, itu bisa keluar air mani. Ya. Nah, kemudian air mani ini ya itu hukumnya dia tidak mewajibkan mandi dan najis. Kalau air mani itu dihukumi suci, tapi mewajibkan mandi. Ya. Jadi kalau air mani itu suci, Pak. Ya, kalau najis ya semua manusia ya najis karena memang dari air mani. Ya, tapi kalau air mani itu mewajibkan mandi. Kalau air mani itu najis. Sehingga apabila terkena ya mengenai pakaian kita, mengenai tubuh kita, itu harus dibersihkan, harus disucikan. Harus dibanjur ataupun dibasuh dengan air. Ya, biasanya mohon maaf nempel di celana dalam. Ya. Nah, itu harus dibersihkan kalau kita mau sholat, ya, harus diganti ataupun dicuci dulu itu. Karena najis. Ya, ataupun kena anggota tubuh kita. Itu pun harus disucikan karena najis. Ya, tapi tidak mewajibkan mandi. Ya. Nah, dan juga membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu itu adalah segala sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dari dubur. Apapun yang keluar. Termasuk ketika yang keluar itu air madhi, maka itu membatalkan wudhu. Suatu ketika ada sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karramallahu wajhah. Itu dia cerita, kuntu rajulan nazza. Saya ini seorang laki-laki yang sering keluar air madhi. Kata Ali bin Abi Thalib. Lalu dia belum tahu hukumnya. Apakah mewajibkan mandi atau tidak, apakah membatalkan wudhu atau tidak, hukumnya suci atau najis. Lalu Ali bin Abi Thalib ini ingin bertanya kepada Rasulullah tapi malu. Kenapa? Karena kedudukan dia di mata Rasulullah sebagai menantu. Ya. Malu nanya ke mertuanya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyuruh sahabat lain bernama Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum madhi ini. Sehingga Miqdad pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Rasulullah, kalau keluar air madhi, maka sucikanlah, bersihkanlah, menunjukkan bahwa air madhi itu najis. Kemudian falyatawaddah, maka ia berwudu. Orang yang mengeluarkan air madhi, dia harus wudu lagi. Ini menunjukkan bahwa keluarnya air madhi itu membatalkan wudu. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita harus apa ya? Ya harus sensitif ketika mohon maaf ya, misalkan sebelum sholat kita bercanda sama istri kita, ya, kemudian nanti berhubungannya habis sholat. Nah, itu hati-hati. Kalau misalkan sudah keluar air madinya, maka harus dibersihkan dulu. Dibersihkan, kemudian wudhu lagi. Ya, karena itu najis dan membatalkan. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal ma'ul abyad as-sakhin al-kadir alladhi la raihata lahu al-kharij 'aqiba al-baul aw 'inda hamli syai'in thaqilin fawadiyun. Ada cairan yang ketiga yang keluar dari kemaluan, yaitu air yang berwarna putih juga dan tebal, kental. Berarti mirip dengan air mani. Kan kalau air mani tadi dia cair, tidak kental. Al-kadir warnanya pun agak keruh. Dan tidak ada baunya. Biasanya air ini keluarnya itu setelah kencing. Tapi tidak setiap setelah kencing keluar air ini. Kadang-kadang. Ya.
Atau biasanya air ini akan keluar ketika membawa barang yang berat. Jadi kalau orang membawa barang yang berat, ya sampai dia mengeluarkan seluruh tenaganya, ini bisa keluar nih cairan ini. Maka cairan tersebut disebut wadiyun, wadi. Ya. Nah, jadi keluarnya biasanya setelah kencing. Biasanya ya, kalau pengalaman pribadi saya biasanya kencing, tapi tidak setiap setelah kencing. Kadang-kadang aja. Setelah kencing, kemudian tiba-tiba di akhir itu ada cairan. Beda dengan air kencing. Kalau air kencing kan agak cair. Ya, ini di akhir, di ujung kencing itu suka ada keluar cairan. Warnanya agak putih, kemudian agak licin. Ya, nah, maka itu disebut air wadi. Air wadi hukumnya sama dengan air madhi. Hukumnya najis dan membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Ya, tidak mewajibkan mandi, tapi dia najis. Kalau kena pakaian kita atau kena tubuh kita harus disucikan, harus dibasuh. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga cairan ini, mani, madhiun atau madhi, dan wadiyun atau wadi, yang mewajibkan mandi hanya air mani saja. Sedangkan air madhi dan air wadi itu tidak mewajibkan mandi, tapi najis dan membatalkan wudhu. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang menyebabkan atau yang mewajibkan mandi yang kedua adalah keluarnya air mani sampai ke zahir hasyafah. Jadi keluarnya sampai keluar dari ujung kemaluan laki-laki. Jadi mohon maaf, kalau misalkan mau keluar kemudian masih ketahan, ya ketahan, sudah mau keluar, tapi masih ketahan dan tidak sampai keluar dari ujung kemaluan, maka tidak mewajibkan mandi. Ya, misalkan mohon maaf, mimpi, ya, mimpi, ya hal seperti itu sampai merasa enak, kemudian di puncak syahwat, tapi ketika mau keluar keburu kebangun, ya, kemudian ketahan dan tidak sampai keluar, ya, nggak sampai keluar dari ujung kemaluan, maka tidak mewajibkan mandi. Ya, yang mewajibkan mandi itu kalau sudah sampai keluar dari ujung kemaluan. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau syakka halil kharij maniyun am madhi au madhiyun takhayyara fa in syaa'a ja'alahu maniyan wa ihtasala wa lam yaghsil ma asabahu li taharatihi hukman wa in syaa'a ja'alahu madyan wa tawadda'a faqat wa ghasala ma asabahu li najasatihi hukman. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ragu nih? Ini air mani atau air madhi? Ya. Misalkan tiba-tiba ya bangun tidur, ya. Bangun tidur itu ternyata basah. Ya, celana kita basah. Dan kita nggak ingat ketika tidur itu apakah mimpi sampai mengeluarkan air mani atau tidak. Tiba-tiba basah. Ya. Nah, maka kita diberikan pilihan. Boleh kita menganggap oh itu mani. Sehingga kita mandi. Ya. Kemudian karena mani itu suci, maka kita tidak wajib membasuh atau mensucikannya. Karena air mani itu suci. Misalkan kita ragu ini mandi atau mani. Ah, yaudahlah mani aja. Berarti kita wajib mandi. Dan kita tidak diwajibkan untuk mensucikannya karena mani itu suci. Ya. Atau kita menjadikannya, oh ini mandi sajalah. Sehingga tidak wajib mandi. Tapi konsekuensinya berarti harus dibersihkan karena air mandi itu najis. Ya, ini bagi orang yang ragu, ini air mandi atau air mani.
Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wal haidhu wan nifas. Yang mewajibkan mandi berikutnya adalah haid. Ya, haid dan juga nifas. Ya, yaitu keluar dari kemaluan perempuan. Kalau haid mungkin ya tahu darah yang keluar dari kemaluan perempuan ya karena hal yang natural. Jadi keluar darah haid itu berarti menunjukkan perempuan itu sehat. Ya, tidak setiap darah yang keluar itu menunjukkan penyakit, tidak. Justru kalau yang keluarnya darah haid itu berarti normal. Makanya definisi itu damu jibillah. Darah yang natural keluar dari seorang perempuan. Ya. Cuman nanti juga harus dibedakan ada darah haid, ada darah istihadah. Ya, kalau istihadah itu hukumnya tetap dia wajib sholat, wajib puasa, ya karena darah istihadah itu bukan darah haid. Ya. Kemudian nifas itu wadamul kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar setelah proses melahirkan. Ya. Jadi setelah keluar, ya, setelah keluar bayinya, kemudian setelahnya itu keluar darah, barulah disebut darah nifas. Maka khususnya dalam mazhab Syafi'i ya, darah yang keluar sebelum proses melahirkan atau darah yang keluar bersamaan dengan proses melahirkan, maka tidak disebut darah nifas. Ya. Jadi darah nifas itu darah yang keluar setelah proses melahirkan, setelah bayinya itu keluar secara sempurna. Maka setelah itu darah yang keluar itu disebut darah nifas. Ya. Nah, makanya darah kalau dalam mazhab Syafi'i ya, karena yang kita kaji ini kitab mazhab Syafi'i, kalau darah itu keluar sebelum proses melahirkan, pembukaan misalkan, itu disebut damu fasad, darah yang rusak atau darah istihadah. Ya, sehingga wanita tersebut masih wajib sholat. Ya, wah, gimana mau mikirin sholat, gitu kan? Dalam keadaan mulus kayak gitu aja, wah, itu mikirin hidup mati aja udah pusing kita. Ini baru mikirin sholat. Ya memang tidak wajib seketika itu, cuman dia punya kewajiban nanti untuk mengqadha gitu. Ya. Jadi ketika nanti sudah selesai nifasnya, dia wajib untuk mengqadha karena memang belum keluar darah nifasnya. Kalau sudah proses melahirkan, kemudian keluar darah nifas, artinya dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Ya. Nah, kemudian disebut nifas, ya. Summiya bidzalika li khurujihi ba'da nafsin. Jadi disebut nifas itu karena darah ini keluar setelah keluarnya jiwa, setelah keluarnya bayi tadi. Makanya disebut darah nifas. Gitu ya. Nah, maka keluarnya darah haid dan keluarnya darah nifas dan setelah berhenti, maka itu mewajibkan untuk mandi. Jadi wajib mandinya itu ketika setelah berhenti darah haid dan darah nifasnya. Ya, itu wajib untuk mandi, apalagi ketika mau melaksanakan sholat, karena dia memiliki hadaf besar. Sedangkan salah satu syarat untuk melaksanakan sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kelima wal wiladatu, yang mewajibkan mandi berikutnya adalah wiladah, melahirkannya. Kalau nifas tadi itu darah yang keluar setelah keluarnya bayi. Ya. Nah, ini melahirkannya itu, proses melahirkannya itu pun mewajibkan mandi. Ya. Khurujul walad walau bila rutubah. Jadi keluarnya anak meskipun dalam proses keluarnya itu tidak ada, ya tidak basah gitu ya, kering, tidak ada darah yang keluar. Itu pun mewajibkan mandi. Kenapa? Karena ada keluarnya bayi. Ya.
Maka proses melahirkan, baik itu setelahnya itu basah, adanya basah ini bisa karena air apa gitu ya, bisa karena darah, itu mewajibkan mandi. Ataupun proses melahirkannya kering, misalkan ketubannya udah nggak ada, kemudian darah punya keluar apa nggak ada, itu pun tetap mewajibkan mandi. Kenapa? Karena keluarnya bayi. Ya. Bahkan ini dikatakan au alaqah, au mudghah. Ataupun meskipun yang keluarnya itu berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, atau bahasa kitanya prematur, Pak, keguguran. Kalau menurut bidan atau menurut medis, ya dokter ataupun apa, menyatakan bahwa ini adalah ya bakal bayi. Berarti kan darah yang keluar itu bakal calon bayi. Nah, maka kalau darah yang keluar itu dinyatakan menurut medis itu bakal calon bayi, berarti dia dianggap melahirkan. Sehingga wajib mandi. Ya. Apalagi gumpalan daging. Kalau dinyatakan menurut Qabilah itu perempuan yang menarik ataupun yang menyambut proses kelahiran, kita sebut bidan. Ya, atau bisa juga dokter atau suster dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau menurut medis itu adalah bakal calon bayi, maka itu menyebabkan mandi wajib atau mewajibkan mandi. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib mandinya ini adalah ketika mau sholat. Bukan berarti setelah melahirkan langsung wajib mandi, enggak. Ya. Jadi wajib mandinya ini ketika mau sholat, artinya ketika nifasnya sudah selesai. Karena merupakan hadas besar. Para ulama menerangkan kenapa kok melahirkan itu mewajibkan mandi. Karena dia itu telah mengeluarkan mani. Cuman bentuknya sudah berbeda. Kan bayi itu gabungan antara mani laki-laki dan mani perempuan. Tadi termasuk salah satu yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani. Ini keluar air mani tapi sudah berbentuk bayi. Ya, atau sudah berbentuk kalau keguguran itu berupa gumpalan darah atau gumpalan daging. Maka itu pun menyebabkan mandi. Dan yang terakhir yang menyebabkan mandi adalah wal maut. Ya, kematian. Ya, kematian itu pun menyebabkan wajib mandi. Cuman dimandikan, nggak mandi sendiri, gitu ya. Yang dimaksud dengan maut itu mufaraqatur ruh al jasad, ketika ruh itu meninggalkan jasad dan nggak balik lagi. Itu disebut mati, ya, kematian. Maka yang keenam yang mewajibkan mandi, mautul muslim al ghairi syahid walau saqtan lam tazhar fihi amaratul hayat in balagha arba'ata ashhur. Jadi yang wajib dimandikan nih, pertama mayatnya seorang muslim. Berarti kalau kafir nggak wajib. Bagi muslim gitu nggak wajib untuk memandikannya. Karena kan hukumnya nanti fardu kifayah. Muslim syarat yang kedua yang wajib dimandikan itu al-ghair asy-syahid. Muslim yang meninggalnya tidak dalam keadaan syahid. Syahid yang dimaksud adalah syahidul ma'rakah. Orang yang mati syahid yang meninggal ketika di medan perang untuk membela Islam. Ya, itu yang disebut dengan syahidul ma'rakah, orang yang nggak wajib dimandikan. Memang kan Rasulullah sendiri menerangkan orang yang meninggal dalam yang tertimpa bangunan dia syahid. Ada hadisnya itu. Orang yang meninggal karena sakit perut dia syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam dia syahid. Cuman itu syahidnya syahid yang masih wajib untuk dimandikan. Yang tidak wajib dimandikan itu adalah syahid yang meninggal di medan pertempuran untuk membela Islam. Ya, disebutlah mati syahid. Ya. Maka syaratnya muslim kemudian meninggalnya bukan karena mati syahid di medan perang, walau saqtan,
Meskipun yang meninggalnya ini itu adalah bayi prematur. Ya. Bayi prematur yang ketika keluar itu tidak ada tanda kehidupan. Itu pun dengan syarat usia kandungannya itu sudah 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena dalam sebuah hadisnya Rasulullah menerangkan proses penciptaan manusia. Ya, pertama mani, kemudian berubah jadi gumpalan darah, kemudian nanti beberapa minggu menjadi gumpalan daging. Ya, ketika masuk usia kandungan itu 120 hari, berarti 4 bulan, maka ditiupkanlah ruh. Berarti sudah ada ruhnya. Sebelum itu berarti belum. Ya. Nah, makanya ketika bayi yang prematur itu atau yang keguguran itu usia kandungannya sudah 4 bulan, maka dia sudah wajib kifayah untuk dimandikan. Ya. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, nah, selain hal-hal yang wajib tadi, artinya yang menyebabkan wajib mandi, yang mewajibkan mandi, maka di sini juga disebutkan ada mandi-mandi sunnah. Yundabu lil Jum'ah, yang pertama disunahkan mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajris shadiq wa yakhtassu bi muridi hudhuriha. Disunahkan mandi untuk sholat Jumat. Kapan kita bisa melaksanakan, bisa mulai mandi untuk sholat Jumat? Dari mulai terbit fajar shadiq di hari Jumat tersebut. Artinya dari mulai masuknya waktu sholat subuh. Ya, jadi misalkan sudah masuk waktu subuh nih, kita mandi, niat untuk menghadiri sholat Jumat, itu sudah dapat pahala kesunahannya. Meskipun sholat Jumatnya masih lama, masih siang. Ya, misalkan, kayaknya nanti kalau udah masuk kantor atau sudah kerja, nggak ada waktu untuk mandi. Niatkanlah pas hari Jumat sebelum berangkat ke kantor itu, sebelum berangkat kerja, kita niatkan mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Itu kita dapat pahala kesunahan. Ya, kita niatkan mandinya itu untuk menghadiri sholat Jumat. Tapi syaratnya tadi, mandi waktunya itu sudah masuk dari waktu sholat subuh. Kalau sebelum subuh itu belum masuk. Ya. Kesunahan mandi di hari Jumat ini dikhususkan bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Jadi kalau tidak menghadiri sholat Jumat ya nggak ada kesunahan. Ya. Nah, meskipun tadi dibolehkan ketika sudah masuk waktu sholat subuh kita sudah boleh mandi untuk sholat Jumat, tapi memang afdolnya semakin dekat kita mau berangkat, maka semakin afdol mandinya. Kenapa? Karena tujuannya supaya badan kita fresh, tidak mengganggu orang sekitar kita dengan bau badan kita. Makanya juga disunahkan pakai parfum, gitu ya. Itu. Kemudian walil id, disunahkan juga mandi untuk sholat id. Bukan hanya untuk sholat, untuk hari rayanya. Wa yadkhulu min nisfil laili wa la yataqayyadu bi muridil hudur. Dan kesunahan mandi untuk hari raya ini itu bisa dimulai dari tengah malam. Ya, dari tengah malamnya. Dari sebelum subuh boleh. Misalkan kita bangun jam 3 atau jam 2 pas di malam hari raya. Mandi aja, sekalian niat mandi untuk hari raya itu sudah boleh. Yang penting sudah masuk tengah malam. Ya. Kemudian mandi untuk hari raya ini tidak terikat, tidak dikhususkan bagi yang mau melaksanakan sholat hari raya saja. Bagi siapapun. Tadi kalau Jumat hanya untuk dikhususkan, kesunahannya itu berlaku bagi yang mau menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau untuk hari raya itu untuk semua umat Islam. Mau dia mau hadir sholat id ataupun tidak, dia disunahkan untuk mandi hari raya. Ya, makanya wanita haid, wanita nifas, ataupun orang yang nggak melaksanakan sholat id sekalipun, dia boleh niat mandi untuk hari raya, itu akan mendapatkan pahala kesunahannya.
Kemudian disunahkan juga wali salatil istisqa wal kusuf, untuk menghadiri salat istisqa, salat minta hujan. Ya, nah, kalau di Bogor alhamdulillah Pak ya, kita ini masuk musim kemarau, tapi kalau di Bogor masih dapat hujan. Kalau daerah lain mungkin ya udah berapa, ada mungkin sebulan lebih belum hujan, bahkan ada yang udah 2 bulan nggak hujan. Ya, kalau di Bogor baru kemarin tuh. Ya, di sini mungkin hujan juga Pak ya. Karena kemarin di Kebon Pedas di rumah saya itu hujan gede. Oh, udah hujan. Tapi pas ke daerah mana, Pondok Rumput, daerah ini itu udah nggak hujan. Ya, kita azan dulu. Allah. Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wali salatil istisqa wal kusuf. Jadi disunahkan mandi untuk salat istisqa, menghadiri salat istisqa, juga untuk salat kusuf, salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, ini bagi yang mau hadir untuk melaksanakannya, maka disunahkan mandi. Wali islamil kafir, juga disunahkan mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Ya, mu'alaf disunahkan untuk mandi. Wa ifaqatil majnuni wal mugma alaihi illam yajnubu muddatal kufri wal jununi wal ighma.
Juga disunahkan mandi bagi orang yang sembuh sadar dari gilanya. Kan orang gila, kemudian dia sembuh, ya sudah gak gila lagi. Disunahkan mandi. Juga disunahkan mandi bagi orang yang pingsan ketika sudah sadar. Ya, jadi pertama bagi orang kafir yang masuk Islam. Yang kedua disunahkan juga bagi orang gila yang sudah sadar. Yang ketiga bagi orang pingsan yang sudah sadar. Hukumnya sunnah apabila selama mereka kafir atau selama mereka gila atau selama mereka pingsan mereka tidak pernah junub. Kalau mereka selama itu ingat belum pernah junub, maka hukumnya sunnah untuk mandi. Tapi ya, wa illa wajib. Tapi kalau selama mereka kafir, selama mereka pingsan, selama mereka gila itu pernah junub, maka wajib hukumnya mandi. Ya, gitu. Wa li ghaslil mayyiti. Ya, kemudian juga disunnahkan bagi orang yang setelah memandikan mayit. Ya, jadi setelah kita ikut memandikan mayit, maka disunahkan untuk mandi. Yang terakhir, bagi orang yang junub, itu ada kemakruhan. Jadi kan wajib mandinya itu ketika mau sholat. Ya kan? Orang junub nih. Dia wajib mandinya kapan? Ketika mau sholat. Atau ketika mau tawaf. Atau ketika mau melaksanakan sesuatu yang harus disyaratkan suci dari hadas besar. Tapi makruh bagi orang yang junub untuk tidur, untuk berhubungan lagi, untuk berjima lagi, untuk makan makruh, untuk minum juga makruh sebelum dia wudhu dan membersihkan kemaluannya. Ya, jadi kalau kita junub nih, ya makruh kita langsung tidur, makruh, nggak sampai haram ya, makruh. Ya, makruh kita minum, makruh kita makan, makruh berhubungan lagi sampai kita membersihkan kemaluan kemudian wudhu. Kan sunnahnya gitu. Ya kalau kita berhubungan, kemudian wah kalau mandi tengah malam kan dingin gitu kan, males. Maka tidak apa-apa kita mandinya nanti sebelum subuh. Tapi kita bersihkan kemaluan kita dulu kemudian wudhu. Ya. Nah, jadi dimakruhkan bagi orang yang junub hal-hal tadi, makruh untuk tidur, makruh untuk berhubungan lagi, makruh untuk makan, makruh untuk minum sebelum dia wudhu dan membersihkan kemaluannya. Begitupun bagi wanita haid dan nifas ketika haid dan nifasnya sudah berhenti. Tidak apa-apa dia nggak langsung wajib mandi. Ya, tapi makruh untuk makan, untuk minum, untuk tidur dan untuk kalau berhubungan haram. Ya, sebelum mandi. Ya. Baik, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita kaji, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.